Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 875. Tombak pembantai langit adalah teknik ilahi yang luar biasa kuat, bahkan cukup untuk menantang langit. Namun, dengan tingkat kultivasi Luo Xiu saat ini, ia masih belum mampu mencapai tahap membalikkan langit dan membantai surga. Tangan hitam raksasa itu menekan udara dengan kekuatan luar biasa, dan tombak pembantai langit hancur dalam sekejap. Aura yang dingin dan mengerikan pun langsung menyebar, membuat tubuh Luo Xiu seolah membeku hingga ke sumsum tulang. Di saat yang sama, ia merasakan kesadarannya berguncang, dan jiwa sucinya dalam bentuk manusia mulai goyah, seolah-olah akan ditarik keluar dari tubuhnya oleh tangan hitam itu. Jika bukan karena teknik penyempurnaan jiwa dari kitab pil yang telah ia latih, ia mungkin sudah menjadi mayat hidup tanpa jiwa. Makhluk rendahan seperti kau bisa bertahan dari seranganku. Tak bisa dibiarkan. Suara dingin yang lebih mengerikan terdengar. Tangan hitam itu melaju dengan kecepatan tinggi, sementara Luo Xiu terus membentuk segel formasi dengan tangannya. Dua boneka perang raksasa melepaskan raungan yang mengguncang, lalu bergegas ke depan untuk menghadang serangan itu. Namun, pada saat ini, Luo Xiu tak lagi peduli apakah boneka perang raksasa bisa bertahan atau tidak. Tanpa ragu, ia membakar darah esensial dalam tubuhnya. Saat ini, ia sudah menguasai hukum kehidupan hingga tingkat ke-8, sehingga meskipun ia membakar 80% darah esensialnya, fondasi bela dirinya tidak akan terganggu. Namun, ia tahu bahwa istana ini adalah milik seorang Chang Tian. Meskipun yang tersisa hanyalah sekelumit kehendaknya, ia bukanlah lawan bagi eksistensi sekuat itu. Makhluk jalur iblis, kau tidak akan bisa kabur. Suara dingin terdengar dari belakangnya. Pada saat yang sama, tangan hitam itu sudah muncul di atas kepala Luo Xiu. Bas! Tiba-tiba, bayangan bintang-bintang muncul di sekitar Luo Xiu, mengorbit tubuhnya dengan pola yang penuh dengan misteri dan keagungan. Dalam jalan tanpa bentuknya, ia telah menggabungkan esensi dari teknik langit samudera bintang dan teknik rahasia akupuntur membentuk ilusi bintang-bintang ini di dalam tubuhnya. Pada saat itu, seluruh kekuatan tempurnya meledak sepenuhnya. Luo Xiu menerjang ke depan dengan kecepatan penuh, sekaligus mengaktifkan aula reinkarnasi dan mutiara kehidupan dan kematian untuk memanggil proyeksi reinkarnasi sebagai tameng terhadap serangan angin puting beliung dunia bawah. Namun, proyeksi reinkarnasi terus-menerus hancur berkeping-keping setiap kali menghadapi serangan itu. Wajah Luo Xiu semakin pucat, tetapi ia tidak berani berhenti, dan terus menerjang menuju lorong tangga yang mereka lewati sebelumnya. Tuan, izinkan aku membantumu. Di bahunya, binatang pemangsa dewa yang sejak tadi diam berbicara dengan penuh kesiapan, siap menggabungkan dirinya dengan Luo Xiu menggunakan teknik penyatuan tubuh. Namun, Luo Xiu tetap diam. Ia merasa belum saatnya menggunakan teknik ini. Meskipun teknik ini bisa meningkatkan kekuatannya secara drastis, jika ia gagal keluar dalam waktu singkat, ia pasti akan mati di tempat ini. Boom, boom, dua boneka perang raksasa meledak. Meskipun mereka telah diperkuat dengan darah raksasa petir, yang meningkatkan kekuatan mereka hingga level Kaisar Agung, mereka hanya mampu menahan tangan hitam itu selama beberapa saat. Luo Xiu merasa sangat menyesal. Ia membuat boneka perang raksasa ini untuk menghadapi Kaisar Dunia Bawah dan Kaisar Pejuang Langit, tetapi belum sempat digunakan untuk melawan mereka, justru hancur di tempat ini. Tangan hitam itu bergerak semakin cepat, langsung mengejar Luo Xiu. Meskipun proyeksi reinkarnasi masih mencoba menahan, tangan hitam itu menghancurkannya dalam sekejap. Sebuah gelombang energi yang dahsyat menghantam tubuh Luo Xiu, dan aura dingin yang mengerikan menyebar di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, kesadarannya kembali terguncang, seolah-olah tangan hitam itu masuk ke dalam pikirannya untuk merenggut jiwanya. Jiwa suci, kau telah mempelajari teknik penyempurnaan jiwa. Kau adalah pewaris sang leluhur suci. Sebuah suara terdengar di dalam kesadarannya. Sejak zaman kuno, para ahli tingkat dewa dan iblis selalu membentuk kristal dewa di dalam kesadaran mereka. Namun, hanya ada satu teknik yang berbeda dari itu, yaitu teknik penyempurnaan jiwa. Luo Xiu tak punya waktu untuk berpikir. Dengan kekuatan reinkarnasi yang berputar dalam pikirannya, ia berhasil menstabilkan jiwa sucinya, dan dengan membakar darah esensialnya, ia akhirnya berhasil menerjang keluar dari lorong. Saat melihat sekelilingnya, ia menemukan dirinya kembali di aula sebelumnya, tempat dua altar batu berada. Sekarang, ia hanya perlu keluar dari aula ini, maka ia bisa meninggalkan istana dunia bawah. Namun, pada saat yang sama, ia kehilangan kontak dengan dua boneka perang raksasa.
Ini membuat Luo Xiu merasa sangat sedih karena untuk menciptakan 3 boneka perang raksasa ini, ia telah menghabiskan banyak sumber daya dan energi. Namun, ia tak berani berhenti, dan langsung terbang menuju gerbang istana dunia bawah. Tidak, saat ia hampir mencapai gerbang yang sebelumnya terbuka tiba-tiba mulai tertutup dengan keras. Jika ia terjebak di dalam aula ini, ia pasti akan mati. Boom! Tepat pada saat itu, sebuah kekuatan besar menghantam gerbang istana dunia bawah. Gerbang yang hampir tertutup itu, terbuka kembali karena hantaman yang sangat kuat. Luo Xiu langsung terkejut. Lalu, ia melihat 9 bayangan yang samar-samar bergegas masuk dari luar istana dunia bawah. Setiap sosok memancarkan aura pembunuhan yang mengerikan, dan energi mereka begitu kuat hingga menembus langit. Itu mereka. Dalam sekejap, Luo Xiu langsung mengenali identitas 9 sosok itu. Mereka adalah 9 tokoh legendaris dari 4 lukisan Taichu. Di dalam hati Luo Xiu, muncul keraguan yang mendalam. Bukankah kesadaran 9 tokoh legendaris itu seharusnya berada di dalam peti mati penguburan langit? Mengapa mereka tiba-tiba muncul dari altar Dewa Iblis dan datang ke tempat ini? Bunuh, 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 bertarung, bertarung, bertarung. Meskipun mati, kami takkan menyesal. 9 bayangan heroik itu tanpa ragu menerjang ke arah tangan hitam raksasa yang hendak mencengkeram Luo Xiu. Masing-masing dari mereka mengkondensasi tombak pembantai langit, lalu 9 tombak menyatu menjadi satu dan menembus serta merobek tangan hitam itu dalam sekejap. Kalian lagi, sialan, kalian makhluk dari lautan jiwa terkutuk. Dari dalam istana dunia bawah, terdengar teriakan kemarahan yang luar biasa. Seluruh istana bergetar dengan dahsyat, menyebabkan gelombang energi yang cukup kuat untuk menghancurkan seluruh bintang. Jika bukan karena pertempuran ini terjadi di dalam istana dunia bawah, mungkin planet Tianlu sudah hancur menjadi abu. Tempat ini terlalu berbahaya, dan Luo Xiu tak ingin tinggal lebih lama lagi. Tanpa ragu, ia langsung berlari keluar dari istana dan meninggalkan lembah dunia bawah. Setelah meninggalkan lembah dunia bawah, Luo Xiu segera mulai memasang formasi penyegel. Baginya, tempat ini adalah daerah terlarang. Ia tidak akan membiarkan siapapun memasuki tempat ini lagi. Selama lebih dari sebulan, Luo Xiu terus bekerja tanpa henti. Ia menyegel seluruh lembah dunia bawah dengan berbagai formasi, dan setiap inti formasi setidaknya terbuat dari senjata peringkat Dewa Agung, bahkan ada yang menggunakan senjata Kaisar Agung. Namun, Luo Xiu juga sangat sadar bahwa jika Chang Tianming benar-benar mengendalikan istana dunia bawah dan ingin keluar, formasi ini tidak akan mampu menghentikannya. Tujuan utamanya bukanlah menahan istana dunia bawah, melainkan mencegah orang lain masuk ke dalamnya. Setelah menyelesaikan semuanya, Luo Xiu akhirnya menghela napas lega. Ia kemudian kembali ke wilayah rahasia Klan Ji dan melepaskan Tuan Klan Ji serta para tetua dari Aula Reinkarnasi. Klan Ji dikejutkan oleh kejadian di istana dunia bawah. Apa yang terjadi di istana dunia bawah membuat Tuan Klan Ji dan para tetua merasa ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi setelah mereka masuk ke Aula Reinkarnasi, juga tidak mengerti bagaimana Luo Xiu berhasil melarikan diri. Namun, dari penjelasan Luo Xiu, mereka mengetahui bahwa Kaisar Dunia Bawah dan Kaisar Pejuang Langit telah terperangkap di dalam istana dunia bawah. Nasib mereka kemungkinan besar sudah berakhir tragis. Tuan Klan, lebih baik kita tidak mengungkapkan kejadian di istana dunia bawah ini ke dunia luar, Luo Xiu berkata dengan serius. Tuan Klan Ji mengangguk setuju. Kematian 2 Kaisar Agung dan lenyapnya para tetua Kaisar Dewa dari 2 sekte besar adalah peristiwa yang dapat mengguncang seluruh dunia. Jika berita ini tersebar, maka keseimbangan dunia akan berubah drastis. Tuan Klan Ji juga mengikuti saran Luo Xiu dan mengirim para ahli Klan Ji untuk menjaga perbatasan lembah dunia bawah. Wilayah lembah dunia bawah kini dinyatakan sebagai daerah terlarang, melarang siapapun untuk mendekatinya. Setelah mendiskusikan beberapa hal dengan Tuan Klan Ji, Luo Xiu pergi ke formasi penghalang waktu, tempat di mana para murid Klan Ji berlatih dengan giat. Melihat mereka berlatih dengan semangat, Luo Xiu sangat puas. Ia memperkirakan bahwa formasi waktu ini masih bisa bertahan selama 10 tahun lagi. 10 tahun di dunia luar sama dengan lebih dari 200 tahun di dalam formasi waktu ini. Pada saat itu, Huang Chen, Ji Xiaozi, Yan Xiruo, Yan Yuer, dan yang lainnya pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam kultivasi mereka. Namun, Luo Xiu menyadari bahwa ia membutuhkan lebih dari sekadar latihan dalam formasi waktu. Jika ia hanya mengandalkan meditasi dalam formasi ini, meskipun kultivasinya meningkat, perkembangannya akan sangat lambat. Bahkan dalam 10 tahun ke depan, kemungkinan besar ia hanya bisa mencapai tahap akhir Kaisar Dewa. Kecepatan itu terlalu lambat bagi Luo Xiu. Karena itu, ia memutuskan untuk keluar dan melakukan perjalanan, mencari kesempatan-kesempatan baru untuk meningkatkan kekuatannya lebih cepat. 3000 dunia besar pernah disebut sebagai alam semesta liar di era Taichu dan reinkarnasi. Dikatakan bahwa alam semesta ini dulu sangat kaya akan sumber daya. Namun, karena terjadi pertempuran besar yang tak terhitung jumlahnya,
sumber daya di alam semesta ini hancur dan habis, menyebabkan batas kultivasi tertinggi terhenti di tingkat ke-6 Dewa Iblis. Menurut Luo Xiu, kehancuran ini kemungkinan besar disebabkan oleh perang antara para ahli jalur iblis dan Chang Tian. Namun, karena semua catatan sejarah telah hilang, tidak ada bukti pasti yang bisa mengkonfirmasi teori ini. Meskipun 3.000 dunia besar memiliki lebih sedikit sumber daya dibandingkan dunia atas, masih ada banyak tempat dengan peluang luar biasa. Tempat-tempat seperti istana dunia bawah dan altar Dewa Iblis bahkan jarang ditemukan di dunia atas. Setelah mempelajari peta yang diberikan oleh klan Ji, Luo Xiu memutuskan tujuan pertamanya Gunung 9 Hantu. Di tempat itu, terdapat ramuan spiritual langka bernama rumput naga 3 warna, yang merupakan bahan utama untuk meramu pil dewa penguat tubuh tingkat menengah. Setelah mencapai tingkat ketiga Kaisar Dewa, tubuh fisiknya telah diperkuat oleh petir surgawi, sehingga kini setara dengan tingkat keempat Dewa Agung. Dengan pil dewa penguat tubuh tingkat menengah, ia bisa meningkatkan tubuhnya hingga tahap ke-6 Dewa Agung. Baginya, memperkuat tubuh fisiknya sangat penting, karena hanya dengan tubuh yang kuat, ia dapat menampung lebih banyak energi dan memperoleh kekuatan tempur yang lebih besar. Sebelum meninggalkan klan Ji, Luo Xiu memberikan sebuah batu giok kepada Tuan klan Ji. Batu giok ini mengandung jejak energinya, sehingga jika klan Ji menghadapi bahaya, mereka hanya perlu menghancurkannya, dan Luo Xiu akan segera merasakan sinyal tersebut dimanapun ia berada. Saat akan pergi, Luo Xiu memperingatkan Tuan klan Ji. Pil yang ia temukan di istana dunia bawah dalam botol giok merah adalah pil beracun. Mendengar hal itu, Tuan klan Ji merasakan ketakutan yang mendalam. Sebagai seorang alkemis dewa yang hebat, kata-kata Luo Xiu tentu tidak mungkin salah. Bersambung.